kelima lomba ini semuanya diikuti. Ya, mari kita laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Semoga nanti kita bisa melaksanakan sampai dengan akhir. Yang jelas 2 cabang ini kita di sini, yang 3 nanti di dalam kelas, dan yang lainnya, yang lombanya kan beberapa orang, yang lainnya tetap belajar di ruangan kelas. Besok baru kita mungkin, karena besok ceramah kita semuanya di sini. Nanti besok kita ini pakai tenda kan ya, di sini tenda, kamunya di sini. Kita kasih tenda, kamu ngampar aja di bawah besok. Itu untuk rencana kegiatan besok. Jadi hari ini adalah kegiatan lomba. Besok kita laksanakan ceramah dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Hari itu dengan sebaik-baiknya laksanakan dan ikuti itu juga dengan secara hikmah. Kemudian yang perlu ditanyakan dulu sebelumnya ya, bahwa sebenarnya kita sudah masuk ulangan sumatif atau ulangan asesmen tengah semester. Minggu ini sebenarnya kita sudah mengikuti itu, tapi karena ada kegiatan ini nanti di minggu-minggu ini dan minggu depan itu ada pelaksanaan asesmen sumatif. Kalau kurikulum merdeka namanya asesmen sumatif ya. Kalau kita dulu ya. Jadi formatif itu ulangan harian, itu ada ulangan tengah semester yang sering kita laksanakan dulu. Pelaksananya sebenarnya sudah di minggu-minggu ini. Itu tergantung nanti oleh Bapak Ibu mata pelajaran yang mengajarkan kamu untuk pelaksanaan asesmen tersebut. Ya, silakan itu kita lakukan minggu ini dan minggu depan. Bapak. Makna dan lahirnya seseorang nabi yang membawa petunjuk dari Allah yang Maha Agung. Barang siapa yang mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, niscaya akan memberinya manfaat kepada di hari akhirat nanti. Dan barang siapa mendermakan 1 dirham dalam memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka seakan-akan dia mendermakan 1 gunung emas di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini memberi peringatan bahwa betapa pentingnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan memperingati hari ini, semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa peringatan Maulid Nabi diselenggarakan setiap tahun? Ada yang bisa menjawab dari pertanyaan saya, Bapak Ibu guru, Dewan Juri, dan teman-teman yang saya cintai? Baik, tentu ada tujuan yang memang dianggap bermanfaat. Di antaranya yang pertama, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang kedua, menyadarkan kita untuk meneladani sikap dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai sarana mendakwahkan Islam. Oleh sebab itu saya mengajak teman-teman saya dan semuanya untuk memperingati Maulid Nabi ini setiap momennya. Demikian ceramah yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang saya ucapkan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Bapak Ibu guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas
atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam memperingati hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bahagia dan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tercurahkan ke baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam, itu dengan tegaknya agama Islam di muka bumi. Hadirin yang berbahagia, harapan saya dan kita semua, peringatan Maulid Nabi tahun ini hendaknya tidak sekadar menjadi tradisi seremonial semata, namun juga menjadi kesempatan bagi kita semua untuk kembali merenungkan dan memaknai kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah yang paling mulia, sebagai pembawa wahyu dan suri teladan bagi umat manusia selanjutnya. Perayaan ini adalah momentum yang sakral untuk meyakini kebenaran wahyu yang telah dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti suri teladan yang ada dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu ciri yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Untuk introspeksi sejauh mana kita sebagai muslim yang telah mengikuti bimbingan dan suri teladan yang telah diberikan. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Palanganyar, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru serta Dewan Juri. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya. Teman-teman dan hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin berbagi cerita tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sangat istimewa bagi umat Islam. Sebab saat itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus seorang Rasul yang menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah di kota Mekah. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muttalib dan ibunya bernama Aminah binti Wahab. Ayahnya meninggal sebelum Nabi lahir, sedangkan ibunya meninggal saat Nabi berusia 6 tahun. Nabi kemudian diasuh oleh kakeknya, Abdul Muttalib, dan pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW tumbuh menjadi seorang anak yang baik, jujur, dan cerdas. Dia sangat dicintai oleh keluarga dan masyarakatnya, sampai dikenal dengan julukan Al-Amin, yang artinya orang yang dapat dipercaya. Saat berusia 40 tahun, Nabi Muhammad mendapat wahyu pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril di Gua Hira. Wahyu itu adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbikal akram. Bacalah, dan Tuhan pula yang Maha Pemurah. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar
lain-lain. Ajaran ini juga melarang kita dari perbuatan buruk seperti berbohong, mencuri, zina, membunuh, sombong, iri hati, dengki, dan lain-lain. Teman-teman semua, Nabi Muhammad SAW adalah teladan terbaik bagi kita. Ia adalah orang yang paling taat dalam beribadah, paling bijaksana dalam memimpin, paling berani dalam berjuang, paling lembut dalam bermuamalah, paling sabar dalam menghadapi cobaan, dan paling mulia dalam akhlaknya. Mari kita meneladani Nabi Muhammad SAW dalam segala hal. Mari kita cintai Nabi Muhammad SAW dengan segenap hati. Mari kita selalu mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai bentuk penghormatan dan pengagungan kita kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari surat 18, saya di sini akan menceritakan tentang Nabi Muhammad SAW. Ada yang tahu Nabi Muhammad itu lahirnya di mana? Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal. Tahun Jaga dalam keadaan yatim. Penamaan tahun Jaga berkaitan dengan peristiwa pasukan Jaga yang dipimpin oleh Abraham. Sebenarnya yang ingin menghancurkan Ka'bah. Namun sebelum sampai ke kota Mekah, mereka diserang oleh pasukan Jaga yang membawa batu-batu panas. Kelahiran Nabi Muhammad SAW bertepatan dengan tanggal 20 April 1971 Masehi. Nabi Muhammad SAW pertama kali harimau dikira oleh ibunya Aminah dan kesahabatan Islamnya. Namun itu hanya beberapa hari. Selanjutnya beliau dikisahkan dengan nama Ashabiyah diperkenalkan dengan Sa'ad. Nabi Muhammad SAW tinggal bersama keluarganya selama kurang lebih 4 tahun. Di akhir masa pemisahan keluarga terjadi perembagaan Nabi Muhammad SAW. Pada usia yang ke-25 tahun, Muhammad SAW menikah dengan Khadijah binti Khuwailid, seorang janda kaya berusia 40 tahun. Anak dan putri Nabi Muhammad SAW adalah Qasim, Zainab, Ruqayyah, Al-Qasim, Fatimah, Abdullah, dan Abdullah. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit parfum dari saya dan salam Bang Saga. Semoga yang menjawab salam saya masuk surga. Ulang lagi ya salamnya, karena menjawab salam itu wajib hukumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Segala puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan atas pujian bermajana yang mudah-mudahan yang mudah-mudahan kemudiannya kita isi bisa menjadi sesuatu yang bermanfaat masyarakat di luar kafir. Tes. Biasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhir zaman yang menjadi bantuan umat Islam. Guru yang saya taati serta teman-teman yang saya cintai. Guru-guru sehat? Sehat. Teman-teman sehat? Sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita senantiasa bisa kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Bisa menjadi nilai kebaikan di mata manusia dan bisa menjadi nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, tahukah bagaimana cara membuktikan rasa cinta kita kepada Nabi dan Rasul? Gimana tuh? Yaitu memperbanyak salawat. Yuk sama-sama kita membaca salawat, insya Allah kelak mendapatkan syafaat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillah wa biladi rasulillah wa kulli jahilillah bi ahlil bahagia Allah. Mari Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bismillah wa billahi rasulillah wa kulli jahilillah bi ahlil qadiyah Allah. teman-teman, saya mau nanya, kalau kemarin bulan Safar, sekarang bulan apa? Maulid. Bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal. Atau disebut juga dengan bulan Maulid. Bulan Rabiul Awal identik dengan peristiwa Maulid Nabi. Teman-teman ada yang tahu apa itu Maulid Nabi? Kelahiran Nabi. Yang saya sampaikan pada kesempatan ini, Maulid Nabi adalah merupakan peristiwa sejarah yang tidak akan mungkin dilupakan. Peristiwa bersejarah yang akan selalu dikenang sepanjang zaman, yaitu di mana dilahirkannya seorang tokoh panutan Nabi akhir zaman. Teman-teman ada yang tahu siapa itu beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Beliau yakin ketika dilahirkan tapi tidak menurunkan semangatnya untuk menegakkan kebenaran. Perjuangan mampu memperbaiki tata akhlak dan tekadnya mampu meluruskan keyakinan umat. Jika kita teliti dan amati bahwa keberhasilan beliau dalam berdakwah bukan karena panjangnya pedang, bukan pula karena wajah yang garang, akan tetapi karena akhlak yang mulia dan kejujurannya itulah yang menjadikan kunci suksesnya. Dakwah beliau, mudah-mudahan apa yang ada di dalam diri Rasulullah bisa kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada diri Rasulullah ada suri Allah yang baik bagi kita. Sebagaimana firman Allah yang ada di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sedekah Allah yang baik bagimu, itu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat-Mu dan datangnya hari kiamat dan yang banyak menyukai. Kalau saya tanya, guru-guru cinta nggak sama Nabi dan Rasul? Cinta. Kalau teman-teman cinta nggak sama saya? Dari saya kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMPN 1 Karanganyar. Yang saya hormati Dewan Guru beserta staf TU SMPN 1 Karanganyar. Yang saya hormati Dewan Juri dan teman-teman yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sebagai hamba yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita iman lahir dan batin, kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa bertatap muka. Salawat serta salam marilah kita haturkan ke junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita tidak akan menjadi umat yang bakhil atau salahnya. Hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan pidato dengan tema memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang budiman, peringatan Maulid Nabi bukanlah hal yang baru. Bahkan Maulid Nabi sudah menyebar dan meluas di seluruh dunia dan tanah air. Hendaknya bukan hanya kegiatan yang bersifat lahiriah saja, tetapi lebih dari itu. Dalam peringatan ini hendaknya kita memahami secara mendalam dan meresapi arti dan makna lahirnya seorang nabi yang membawa petunjuk dari Allah yang Maha Agung. Perlu diketahui, di antara orang-orang yang bertakwa adalah orang yang menghormati hari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita mengaku sebagai hamba yang beriman dan hamba yang amat cinta kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, maka hendaknya kita mengadakan peringatan-peringatan yang mengandung makna dan arti dari kehidupan beliau. Tetapi jangan berlebihan, karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai segala sesuatu yang berlebihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberinya manfaat kepadanya di hari akhirat nanti. Dan barang siapa mendebarkan 1 dirham dalam memperingati hari kelahiranku, maka seakan-akan dia mendebarkan 1 gunung emas di jalan Allah yang Subhanahu wa ta'ala. Hadis di atas memberi pengertian bahwa betapa pentingnya kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan memperingati hari yang mulia ini, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat dan syafaatnya dan perlindungan di hari akhir nanti. Saudara seiman dan seperjuangan, oleh sebab itulah setiap tanggal 12 Rabiul Awal seluruh umat Islam di seluruh dunia memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan harapan akan mendapatkan syafaat dan bermanfaatnya di hari akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah, mengapa peringatan Maulid Nabi diselenggarakan setiap tahunnya? Tentu ada tujuan yang memang dianggap bermanfaat, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menambah rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, menyadarkan kita untuk meneladani sikap dan perilaku beliau dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sebagai sarana untuk mendakwahkan Islam. Oleh sebab itu, saya mengajak saudara-saudaraku semua untuk memperingati hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saat setiap momennya. Dan janganlah kita hanya memperingatinya saja tanpa menjadikan contoh dan uswatun hasanah. Demikianlah pidato yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sebelum saya tutup ceramah ini, marilah kita
membaca selawat bersama-sama terlebih dahulu. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsul, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsul, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta iksiru wa ghali, anta misbahul suduri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Sekolah SMPN 1 Karanganyar yang saya hormati, Bapak Ibu Guru Dewan Juri yang saya hormati, dan kakak-kakak yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Rizka Permatasari dari kelas 7B. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman dan sehat rohani hingga bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini, khususnya di bulan Maulid Nabi. Salawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat dan rekan-rekannya. Semoga kita bangga sebagai umatnya mendapat syafaat di hari akhir. Amin ya rabbal alamin. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, disebut juga dengan tahun Rajab. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir dalam keadaan yatim. Bapaknya Abdul Muthalib wafat ketika Nabi Muhammad lahir. Nabi Muhammad juga pernah bersabda, barang siapa yang mengagungkan namaku, niscayalah dia orang yang akan mendapatkan syafaatku di hari akhir. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan gelar Al-Amin, artinya jujur dalam segala hal. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terakhir kita. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, lamun eta dipotong. Alhamdulillah lomba